Orang bilang bahwa menulis adalah sebuah seni dalam mengelola pengetahuan dan kreativitas. Tapi sebenarnya jauh sebelum kita membahas soal pengetahuan, wawasan, kreativitas, yang paling penting adalah modal kita dalam menulis, yaitu seberapa kita menguasai tanda baca dalam sebuah penulisan. Tanpa tanda baca yang tepat, maka sebuah tulisan tidak akan memiliki energi, tidak akan memiliki sesuatu yang membuat suasana hati atau pikiran terbuka. Oleh karena itu, menguasai tanda baca adalah ilmu pertama yang harus kita kuasai. Ada banyak tanda baca, tapi kita akan membahas beberapa yang paling penting saja, yaitu titik dan koma. Tanda baca titik disebut juga sebagai sang penutup. Dia disebut sang penutup karena ia punya satu fungsi, yaitu menutup sebuah kalimat. Kalimat itu sendiri adalah sebuah kumpulan kata-kata minimal 2 kata yang memiliki suatu pengertian dan umumnya memiliki pola intonasi di akhirnya. Suatu kalimat minimal biasanya terdiri dari subjek dan predikat. Tanda titik itu menutup sebuah kalimat yang berupa kalimat pernyataan, bukan kalimat tanya, bukan kalimat seru. Contohnya adalah aku merasa bahagia. Titik. Perhatikan bahwa intonasinya adalah intonasi pernyataan, bukan intonasi pertanyaan seperti aku merasa bahagia, atau bukan intonasi seru, aku merasa bahagia. Dalam penulisan akan ada aturannya bila mana suatu kalimat yang sudah ditutup dilanjutkan dengan kalimat yang lain. Satu kalimat bila hendak dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, maka sebelum kita menulis kalimat berikutnya, kita harus memberikan spasi. Sehingga dalam penulisan antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya itu tidak berdempetan, tapi ada jeda satu spasi. Mari kita perhatikan contoh berikut. Anakku tumbuh dewasa, titik, spasi, aku merasa bangga. Perhatikan tanda garis kuning itu merupakan jeda spasi ya. Jadi kalau kita menulis, memang kita harus memberikan spasi sebelum dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Hal ini biasanya suatu yang diabaikan ketika kita melakukan tulisan lewat chat di WhatsApp atau sebagainya. Harap diingat baik-baik bahwa setiap kalimat itu harus selalu diawali dengan huruf besar. Mari kita rangkum dulu poin-poin kita tentang titik yang sudah kita pelajari baru saja. Pertama, kita harus mengawali kalimat dengan huruf besar. Yang kedua, setiap kalimat pernyataan diakhiri dengan tanda baca titik. Antar satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam penulisan harus diberikan jeda berupa satu spasi. Mari kita coba terapkan 3 hal poin ini pada contoh berikut. Kita beri tanda dulu di bagian-bagian yang perlu kita edit. Kotak pertama adalah kata winata. Kata winata merupakan kata yang pertama dalam suatu kalimat. Karena itu dia harus dimulai dengan huruf besar. Pada kotak kedua, pada kata penulis, dia merupakan akhir kalimat sehingga harus diberikan tanda titik. Setelah tanda titik, maka kita memberi tanda spasi. Lalu pada kata ia merupakan kata pertama dalam kalimat, maka ia harus dimulai dengan huruf besar. Pada kata ketiga, yaitu pada kata cetak, merupakan akhir dari kalimat, karena itu harus diberikan tanda titik. Dan dengan kotak berikutnya itu pada kata winata, karena dia kata pertama, maka dia diberikan huruf besar. Kemudian pada kotak kelima, yaitu pada kata Sunda, merupakan akhir kalimat, sehingga harus diberikan tanda titik, lalu diberikan spasi, dan pada kata ia dimulai dengan huruf besar. Akhirnya pada kotak terakhir, yaitu pada kata pertamanya merupakan akhir kalimat sehingga harus diberikan tanda titik. Setelah kita edit, maka inilah hasil akhirnya. Pembelajaran kita lanjutkan di lain kesempatan.